Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arga Farel Zaran Lubis, NPM 2008 260102, Blok BSO 2. Jadi di sini saya akan membahas tentang anatomi mata dan fisiologi melihat. Nah, jadi pada anatomi mata itu terdiri dari kornea. Ini merupakan bagian transparan di depan mata yang membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada sklera, ini merupakan lapisan luar mata yang berwarna putih, memberikan struktur dan perlindungan. Lalu ada iris, ini bagian berwarna mata yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk dengan mengatur ukuran pupil. Lalu pupil ini merupakan lubang di tengah iris yang memungkinkan cahaya masuk ke bagian mata. Nah, kemudian yang kelima ada lensa. Ini merupakan struktur transparan di belakang iris yang membantu memfokuskan cahaya ke retina. Nah, lalu si retina ini adalah lapisan di belakang mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor atau batang dan kerucut yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Lalu ada makula, ini merupakan bagian eh, di tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan sentral yang tajam. Kemudian ada fovea, ini merupakan bagian dari makula yang memiliki kepadatan tertinggi sel kerucut dan memberikan ketajaman penglihatan tertinggi. Kemudian ada saraf optik, ini untuk mengantarkan sinyal listrik dari retina ke otak untuk diproses menjadi gambar. Lalu ada humor aqueous. Kemudian ada cairan bening yang mengisi ruang antara kornea dan lensa, membantu menjaga tekanan intraokular dan memberi nutrisi. Kemudian yang terakhir ada humor vitreous. Ini kan menjadi dan ini berfungsi untuk mengisi ruang antara lensa dan retina dan membantu menjaga bentuk bola mata. Lalu di sini saya akan bahas tentang fisiologi melihat. Nah, jadi yang pertama itu ada masuknya cahaya ke mata. Jadi cahaya dari objek di sekitar kita masuk ke mata melalui kornea. Kemudian kornea ini berfungsi sebagai lensa pertama yang memfokuskan cahaya ke arah pupil. Lalu ada pengaturan jumlah cahaya. Jadi ini iris ini mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan mengontrol ukuran pupil. Nah, jadi si pupil ini mengecil atau membesar tergantung pada intensitas cahaya atau dilatasi pada cahaya redup dan kontraksi pada cahaya yang terang. Kemudian ketiga ada fokus cahaya oleh lensa. Jadi si lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya lebih lanjut ke retina. Lalu ada akomodasi lensa. Ini proses di mana lensa mengubah bentuknya atau datar atau cembung untuk memastikan bahwa cahaya difokuskan tepat pada retina untuk gambar yang jelas. Kemudian ada pembentukan gambar pada retina. Jadi retina ini adalah lapisan di belakang mata yang berisi sel fotoreseptor. Ini berbentuk batang dan kerucut. Nah, jadi si batang ini atau bisa disebut rods peka terhadap cahaya redup dan memberikan penglihatan hitam putih. Sedangkan yang si kerucut atau cones ini peka terhadap cahaya terang dan memberikan penglihatan warna. Lalu ada transduksi cahaya menjadi sinyal listrik. Ini merupakan fotoreseptor di retina yang mengandung pigmen visual yang menyerap cahaya. Nah, ini terdapat batang juga. Ini batangnya ini mengandung rodopsin yang peka terhadap cahaya rendah. Lalu untuk si kerucut ini mengandung idopsin yang peka terhadap cahaya terang dan warna seperti merah, hijau, dan biru. Kemudian ada absorpsi cahaya oleh pigmen visual menyebabkan perubahan kimiawi yang menghasilkan sinyal listrik. Lalu ada pengiriman sinyal ke otak. Jadi sinyal listrik dari fotoreseptor dikirim melalui sel-sel bipolar dan ganglion di retina. Kemudian untuk saraf optiknya ini mengantarkan sinyal listrik dari retina ke otak. Lalu ada pemrosesan informasi visual di otak. Ini sinyal dari saraf optik mencapai kiasma optikum di mana sebagian serat saraf menyilang ke sisi otak yang berlawanan. Lalu lalu sinyal ini diteruskan ke nukleus geniculum lateral di talamus. Kemudian dari talamus sinyal dikirim ke korteks visual di primer di lobus occipital otak. Kemudian otak ini menggabungkan informasi dari kedua mata untuk menciptakan persepsi kedalaman atau penglihatan binokular. Kemudian korteks visual asosiasi menginterpretasikan sinyal ini menjadi gambar yang kita sadari. Kemudian ada pun adaptasi penglihatan.
Jadi mata ini dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi cahaya dari terang ke gelap dan sebaliknya. Kemudian adaptasi gelap ini peningkatan sensitivitas batang setelah berada di tempat gelap untuk beberapa waktu. Lalu untuk adaptasi terangnya ini penyesuaian cepat dengan mengurangi sensitivitas batang dan meningkatkan sensitivitas kerucut dalam kondisi yang terang. Kemudian yang terakhir ada penglihatan warna. Jadi penglihatan warna ini bergantung pada kerucut yang peka terhadap panjang gelombang cahaya yang berbeda seperti merah, hijau, dan biru. Kemudian kombinasi sinyal dari berbagai jenis kerucut memungkinkan otak untuk mengenali berbagai warna. Sekian hasil presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut referensi yang saya gunakan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.